Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Dewi Ayu Sukesi. Kali ini sesuai judul, aku bakal sharing sama teman-teman syarat dan tahapan untuk menjadi tenaga kerja Indonesia dan berapa sih gaji sebagai tenaga kerja Indonesia. Jadi buat teman-teman atau adik-adik yang baru lulus sekolah, kalian harus tonton video aku sampai habis. Jangan di skip dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan video aku di media sosial yang kalian punya. Tahap pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari PT atau agen yang ada di Indonesia. Untuk tahap ini kalian harus benar-benar berhati-hati, jangan sampai salah memilih PT. Karena kalau kalian udah salah dari awal, ke depannya juga akan salah, kesananya juga akan salah. Kalian akan banyak ditipu masalah uang dan lain-lain. Jadi teman-teman boleh tanyakan misalnya sama saudara atau teman-teman kalian yang udah pernah kerja di Malaysia atau yang sedang bekerja di Malaysia, atau kalian juga boleh tanyakan misalnya di Facebook, kan banyak sekali info lowongan kerja ke Malaysia. Kalian boleh tuh tanya di situ di grup PT apa yang recommended dan yang jujur dan amanah. Tahap kedua, biasanya kalian akan dimintai PT untuk mengumpulkan syarat-syarat atau berkas-berkas. Tapi sebelum kalian mengumpulkannya, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian ajukan kepada agen atau PT yang ada di Indonesia. Apa aja sih pertanyaannya? Teman-teman harus simak. Yang pertama, kalian harus tahu nama kilang yang akan kalian interview. Misalnya ada dua pilihan kilang. Kalian harus bisa mencari kelebihan dan kekurangannya. Kalian jangan asal mengambil salah satu di antara mereka. Maksudnya kilang dua ini, kalian harus mencari informasi terlebih dahulu. Mana kilang yang bagus, gajinya oke, yang banyak kelemburannya. Jadi kalian harus tanyakan dulu nama kilangnya, jangan asal kalian masukkan syarat-syarat atau berkas-berkasnya. Pertanyaan kedua yaitu kalian harus tanyakan apakah kilang atau pabrik tersebut sudah memiliki sistem standar EICC. Kalau misalnya sudah, berarti untuk biaya proses tenaga kerja Indonesia tidak ada pemungutan biaya sepeser pun, karena kilang-kilang yang sudah memiliki standar EICC, semua biaya proses ke Malaysia itu ditanggung oleh pihak majikan yang ada di Malaysia. Jadi kalian harus benar tanyakan sama agen apakah kilang tersebut sudah EICC atau belum. Biasanya untuk pabrik atau kilang yang sudah memiliki sistem EICC, tidak ada potongan gaji sama sekali dan semua biaya ditanggung oleh majikan. Jadi kalian lebih baik memilih kilang atau pabrik yang sudah memiliki sistem EICC karena banyak sekali keuntungan buat kalian. Selain nggak ada potongannya, juga kemungkinan besar kilang-kilang yang sudah memiliki standar EICC biasanya adalah kilang-kilang yang bagus dan gajinya oke. Pertanyaan yang ketiga yaitu kalian harus tanyakan status kalian di sana. Apakah Anda agent atau Anda company? Maksudnya di bawah naungan agent atau company. Apa sih Kak bedanya? Kalau misalnya kalian berada di under agent, bermakna kalian datang ke sana semua yang urus agent di Malaysia yang bekerja sama dengan agent di Indonesia. Tapi kalau kalian di bawah naungan company, semua pengurusan dari gaji dan asrama itu di bawah pihak majikan atau kilang tersebut. Misalnya kalian mendaftar di kilang Sony atau di kilang Nexperia, berarti yang urus gaji kalian, hostel kalian, yang jemput kalian di bandara, yaitu dari pihak HRD atau HR dari kilang Sony. Perbedaan lainnya yaitu kalau agent misalnya kalian gaji 1 bulan itu nggak langsung masuk ke akun rekening kalian, ke akun kalian, tapi akan masuk ke akun agent. Kemudian mereka akan potong untuk bil listrik, bil air, dan kemudian transportasi baru akan masuk ke akun kalian. Kalau misalnya company, gaji full kalian 1 bulan itu akan langsung masuk ke akun kalian. Nggak ada potongan apapun sama sekali karena gratis. Kemudian kalian juga akan mendapatkan bonus kalau company. Kalau agent, waktu karena aku dulu 3 tahun agent, aku sama sekali nggak mendapatkan bonus apapun dan nggak ada insuransi kesehatan apapun. Jadi buat teman-teman harus tanyakan sama agent, yaitu apakah kalian di sana agent atau company.
Tahap ketiga, kalian akan disuruh interview. Jadi saat interview kalian harus benar-benar tenang. Kalian jawab pertanyaan yang ditanyakan aja. Jangan kalian pinter-pinter atau pandai-pandai. Misalnya kalian nggak ditanya kalian ngomong apa. Biasanya pertanyaannya seputar pengalaman kerja kalian, gimana tujuan kalian, apa tujuan kalian untuk pergi bekerja di Malaysia, dan lain-lain. Juga ada tes tertulis yaitu matematika dan bahasa Inggris. Setelah kalian dinyatakan lulus, tahap keempat yaitu medical check up. Kalian di situ akan dites kesehatannya, apakah ada riwayat penyakit. Kalau misalnya kalian dinyatakan fit, berarti kalian akan lanjut ke tahap berikutnya. Kalau misal kalian dinyatakan unfit, biasanya kalian akan diberi kesempatan 1 kali lagi untuk melakukan medical check up. Tahap yang kelima setelah kalian dinyatakan fit yaitu pembuatan paspor. Biasanya untuk pembuatan paspor itu disesuaikan dengan daerah terdekat. Misalnya aku di Banjarnegara, karena di Banjarnegara itu nggak ada, jadi aku pembuatan paspornya yaitu di Wonosobo. Jadi masing-masing orang atau masing-masing, misalnya kalian di Cirebon atau kalian di Jakarta itu nggak sama pembuatan paspornya. Tahap keenam, kalian akan disuruh FWCMS dan ISC, yaitu scanning wajah dan fingerprint. Kemudian setelah semua keenam tahap tersebut selesai, kalian akan disuruh untuk menunggu visa. Biasanya sampai 1 bulan dan paling lama itu 3 bulan. Kadang juga karena sekarang ada pandemi corona ini, ada yang sampai menunggu sampai setengah tahun, bahkan 1 tahun. Setelah visa turun, kalian akan diberitahukan waktu pemberangkatan untuk ke Malaysia. Dan sebelum ke Malaysia, kalian akan melakukan PAP, yaitu pembekalan akhir pemberangkatan yang dilakukan oleh BNP 3 TKI. Biasanya PAP itu akan dilakukan di Jakarta oleh BNP 3 TKI, yaitu Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang bertugas memberikan kemudahan untuk proses penempatan dan penyiapan seluruh dokumen penempatan tenaga kerja Indonesia. Jadi di situ kalian akan diberi bekal oleh BNP 3 TKI. Setelah kalian selesai PAP dalam waktu sehari, kalian akan balik ke penampungan untuk menunggu pemberangkatan. Biasanya nggak lama kok, misalnya kalian PAP hari ini, besok kalian bisa terbang ke Malaysia. Atau enggak, 2 hari, nunggu 2 hari kalian terbang ke Malaysia. Kalau misalnya udah PAP, kalian udah tenang, prosesnya dan tahap-tahapannya udah selesai, kalian tinggal nunggu kapan berangkatnya. Terus apa aja sih Kak syarat-syaratnya? Yang pertama yaitu umur 17 sampai 35. Kemungkinan 37 juga masih boleh. Tapi untuk yang ex Malaysia atau yang sudah berumur 27 sampai 35 untuk saat ini tuh bukannya nggak boleh. Sangat susah untuk mendapatkan kilang AICC atau kilang yang oke. Jadi kilang-kilang yang oke biasanya lebih mementingkan atau memprioritaskan mereka yang belum berpengalaman, yang belum ex Malaysia, atau mereka yang baru lulus sekolah. Kemudian KTP, kalian harus memiliki KTP, kartu keluarga, pas foto, kemudian surat izin dari orang tua atau suami yang sudah menikah, kemudian ijazah. Dan ini adalah momen yang kalian tunggu, yaitu berapa sih gaji di Malaysia. Biasanya untuk basic di Malaysia itu merata sama semua. Untuk tahun ini gaji atau basic di Malaysia, gaji pokok di Malaysia udah naik yaitu 1.200. Waktu pertama kali aku ke Malaysia yaitu tahun 2008, basic aku masih 451. Kemudian di tahun 2000, kalau nggak salah di tahun 2012 basic meningkat jadi 600. Kemudian di tahun 2014 basic menjadi 900. Kemudian kemarin aku terakhir 2017 basic aku udah 1000. Dan sekarang tahun ini basic sudah naik 1200. Kalau misalnya 1200 ringgit dibuat Indonesia, kurs Indonesia
Hitung aja 1 juta itu 300 ringgit, maknanya 1.200 itu 4 juta. Karena kan yang namanya ringgit kadang kan naik turun. Jadi kita anggap aja 1 juta, 1.200 ringgit itu 4 juta. 1.200 itu baru basic gaji pokok ya teman-teman, kawan-kawan semua, adik-adikku semua. Masih ada misalnya ada uang kehadiran, terus ada uang lemburan, kemudian ada tunjangan lain-lain. Kalau misalnya kalian kumpulkan untuk kilang-kilang yang udah AICC atau udah oke, bisa dapat 2.000 ke atas. Bolehlah dapat 2.000 ke atas, mungkin bahkan lebih ya, mungkin bahkan lebih. Misalnya di kilang Nexperia Seremban itu memang kawan aku yang udah kerja di sana bilang untuk 1 bulan itu bisa mencapai 2.000 lebih, pokoknya banyak. Tapi selain itu juga tergantung sama kalian. Misalnya kalian di situ jangan boros, kalian masak sendiri, kalian beli kebutuhan kalian yang penting-penting aja. Nanti pokoknya di video berikutnya aku bakal bagikan gimana trik dan tipsnya biar kalian bisa jadi miliarder, kalian bisa hujanin ringgit di Malaysia. Trik dan tipsnya biar kalian bisa pulang bawa uang rupiah 1 karung. Oke, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jadi pesan aku buat teman-teman adik-adik yang baru lulus sekolah, yang belum menjadi tenaga kerja Indonesia, kalian jangan malu dan jangan malas untuk mencari informasi. Karena kalau kalian udah salah dari awal tahap pertama, kalian ke tahap berikutnya kalian akan melakukan kesalahan, bahkan kalian akan ditipu oleh agen, dan di sana nanti kalian akan kecewa dan menyesal. Karena kalau kita udah di Malaysia, kita tuh nggak bisa main pulang aja. Kayak misalnya kita di Jakarta, kita kerja di pabrik Jakarta, kita harus menghabiskan kontrak, sesuai kontrak yaitu 2 tahun. Jadi buat teman-teman, tetap waspada, jangan terlalu percaya sama PT di Indonesia. Kalian harus berhati-hati, cari banyak informasi sama teman-teman atau saudara-saudara kalian. Oke, yang belum like, komen, dan subscribe, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bagikan video aku di media sosial kalian, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, dan bye-bye.